Aming. Aduh luas. Bari ngalamun cenah. Aming tuh nama asli tuh Aming. Nama asli Aming Supriyatna Sugandi. Sunda pisannya. Sunda pisannya Supriyatna yang bikin Sunda tuh. Supriyatna Kayak gue kan Indra Lesmana. Lesmana tuh Sunda pisan. Tapi Lesmana mah kayak salah satu tokoh di Pewayangan. Epos Mahabharat, Epos Ramayana tuh adiknya si Rama. Iya. Lesmana nya. Iya, orang pantesan kayak Sidekicks. Tapi gue pikir dulu namanya nickname Aming. Ternyata emang aslinya Aming. Aming. Makanya bingung, kan 10 bersaudara, kalau ada semua 17. 10? Kalau ada 17, yang ada 10. Jadi kakak cowok semua namanya Nabi loh. Sulaiman, Suryadi, Yusuf, nah orang Aming. Anak nomor? Kalau dari 17 berarti anak ke-16. Ke-16. Tapi karena ada 10, anak ke-9 lah. Mungkin udah males kali mikirin namanya ya. Merenya, tapi ternyata pas dicari tahu, mungkin ada sesuatu yang filosofikal gitu kan. Filosofis gitulah. Pas dilihat, nah Aming nama buat cewek. Emang Aming ini Nama buat cewek. cewek gitu, nama Iya. cewek. Tapi pas dicari lagi, Aming ternyata artinya itu one of a kind. Oh. Cuma satu-satunya. Tapi lahir di Lahir Jakarta, gede di Bandung. Dari SD sampai kuliah di Bandung semua. berarti orang tua dua-duanya Sunda. Enggak, Bapak Garut, Heeh. si Maing si Mamau. Ya Garutnya Sunda tuh. Sunda. Iya, si Maing si Mamau. Tapi kan emak Palembang, Tanjung Enim, emak teh, Sumatera Selatan. Tapi lebih condongnya ke Sundanya. Ya karena kan apa namanya teh? Yusoli Yusamuinis teh geuning. Naon eta teh? Ya kelahiran berdasarkan wilayah tempat tinggal ya, mau bahasa ya. Yusoli Yusamuinis gitu. Bahasa naon eta? Kita bahasa Latin. Apa salah? Sanskerta ya. Bener nggak? Kalau nggak salah ya. Yusoli Yusamuinis, Samuinis bahasa ya. Soli wilayah. Jadi emang lahir Jakarta, gede di Bandung, makanya Sunda Beak. Sunda Beak. Subtitle jangan lupa ya, translate Ada ya. orang Sunda nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. kasihan Ada ya. Sunda Sunda itu Beak. adalah bahasa yang paling menyenangkan sebenarnya. Kita Sundan aja lah. Jangan, gue nggak ngerti. Roaming ya, roaming. Roaming ntar. Oh, sudah ngerti. ramai. Gue Jawa. Enak Sunda tuh, makanya orang Sunda tuh banyak terjun ke dunia seni itu karena begitu, karena secara culture mereka tuh doyan ngebodor. Iya. Ngebodor tuh ngelucu. Lucu. Susah senang kita ketawa. Tetap Ya. ketawa. Tapi ngomongin suka ngebodor, suka ngelucu. Berarti awal karirnya Aming pertama kali di mana sih? Awal karir sebenarnya sebelum dikenal seperti sekarang sebagai seorang nama aktor Cina ya. Iya. Sebelumnya Kalau mah baheula mah komedian gitu. iya, komedian. Nah, dulu tuh sempat kerja jadi wardrobe sama fashion consultant. Fashion consultant. Fashion consultant sama wardrobe. Tahun 2000 lah. Awal karirnya 2000 jadi wardrobe di awalnya tuh sebelum 2002 tuh kan sinetron Strawberry sama Rahel Mariam tuh. Ya. Nah 2000 itu sempet jadi wardrobe buat iklan, buat video klip. Pegangnya tuh sempat megang Serious Band gitu kan. Untuk di iklan-iklan, di klip, terus di apa. Terus 2002 di sinetron, 2004 apply ke Trans TV jadi wardrobe sama fashion consultant. Dari situ audisi udah jadi talent gitu. Tapi meledaknya di Extravaganza. Ya. Wardrobe Itu berarti- karakternya, namun karakter itu memang disetting atau memang sesuai dengan Jadi Extravaganza itu kan it's inspired by Saturday Night Live on CNBC. Ya kan Iya. Saturday Night Live on CNBC ya. Iya. Itu tuh acara yang bertahan puluhan tahun kan di salah satu stasiun TV di US ya. Iya, masih ada Diambil sampai sama sekarang. Trans TV, diadaptasi, udah di situ di Extravaganza disuruh casting, keterima, ya udah sampai hari ini di Berarti tel. sebelum Extravaganza lu wardrobe dulu di Ya. Trans juga itu. Di Trans dulu kan ada Trans Cinema Film Division gitu kan. Iya. Bioskop Indonesia. Ya. Iya. Ada bioskop Indonesianya udahnya kan. Tapi sempat bikin in house juga. Filmnya ingat banget judulnya tuh Biar Kami Tak Menari.
yang mainnya Ladia Sheryl setelah dia meledak Tahu. pada Yes. cinta ya nggak Ya, sih? tahu. Oh, Ladia Tahu. Sudah Ladia begitu Sheryl. Stephanie Tuh orang Putri ya. sama Aryo Wahab Ya, awal-awal. Mario Wahab, yes. Ya gitu di situ. Itu Extravaganza tuh lumayan lama kan ya? Dari circa 2004 sampai 2009 ya 6 tahun lah. Dengan karakter yang itu terus, Dan karakter yang eksentrik, yang dandan gitu kan? anjay pisan. Geuleuh, lidah ukidau kalau kata orang Sunda. Cantik. Cakep sampai buyata. Ina buyata tolong terjemahkan lagi. Tapi kalau zaman dulu itu masih diperbolehkan ya. Tapi kalau sekarang kayaknya agak sedikit peraturannya agak sedikit ketat ya. Ya, kenapa ya? Padahal kan maksudnya zaman kita tuh asik banget ya. Segala sesuatu emang sesimpel bahwa udahlah apa-apa jangan dipolitisasi, apa-apa jangan dibikin riweuh. Toh konteksnya untuk hiburan aja, udah jangan dibawa riweuh. Dan gak mungkin juga ada orang yang maksudnya penonton lihat terus akhirnya jadi terinspirasi untuk jadi kayak gitu kan nggak mungkin ya. Banyak sih ya. Tapi ibaratnya begitu gitu. Tapi kan udah ada itu ibaratnya kan tayangan tuh udah ada disclaimer ya. Kan biasanya TV itu udah bikin apa namanya lupa deh maksudnya guide untuk batasan usia kan. Iya. Kan misalkan ada tuh tayangan SU segala umur gitu kan. Tapi emang zaman dulu udah ada. Udah ada. Adegan ini hanya untuk apa? Iya, apa ada. cerita ini Ada cuma disclaimer. apa? Belum Kiasan. ada ya, tapi seenggaknya udah sering disosialisasikan. Tapi nggak ada pun kan padanya kebijakannya jalan loh. Zaman baheula teh nggak usah ayo eo, tapi kan wisdomnya jalan, buktinya nggak ada apa-apa. Cuma sekarang we riweuh ya nggak. Malah sekarang mah lebih bahaya nya cerempet misalnya. Jam kita inget nggak? Kita di briefing apapun itu konten selama nggak sara aman. Sekarang mah ya sara semua kan. Gelo kan, lebih ngaco zaman sekarang. Ya nggak sih? Asa terlalu banyak kekhawatiran gitu ya, kalau sekarang tuh ya. Yang akhirnya jadi kreativitas kita tuh jadi agak sedikit terbatas. Asli jadi agak dulu mah kayak tanpa harus dimobilisasi, tanpa harus disosialisasikan, kesadarannya jalan Iya, ya, betul. wisdomnya jalan. Sekarang udah banyak apa sih disclaimer apa segala macam malah tambah ngaco ya. Kenapa kira-kira kayaknya? Kenapa begitu gitu? Ya karena riweuh. Karena udah banyak Zamannya sosmed. riweuh. Banyaknya orang stres Iya, kan, jadi damarannya bisa dari memilih-milih gitu ya, mana nggak? yang kita ikuti, mana yang enggak. Tapi dulu yang ada yang lu bisa masuk ke Extravaganza itu siapa yang nyuruh atau lu mendaftarkan diri? Oh enggak, jadi dulu tuh kan ya berawalnya balik lagi ke jadi gini, awalnya banget ya. Iya. Jadi waktu itu kayak Mangunsong Heeh. bikin sinetron Strawberry. Terus yang meraninnya Rahel Mariam kan. Iya. Kebetulan itu sahabat gua. Nah biasa gua tuh kalau lagi nggak sekolah atau lagi nggak kuliah libur, gue nemenin dia. Lama-lama berteman akhirnya kan dikenalin, akhirnya udah dapat jadi wardrobe di si sinetron Strawberry. Nah, krunya kan semuanya anak-anak seni rupa ITB kan. Nah, pada saat emang pokoknya long story short, suatu hari ada salah satu karyawan dari Trans TV namanya Dudung. Nah, cewek Dudung ini akhirnya kan ketemu reuninya ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Aming alumnus maksudnya kuliah di ITB juga ya saat iya. Ya udah kalau lagi libur gue ada project juga di Trans. Dia jadi dia tuh wardrobe-nya ketua apa sih? Bosnya wardrobe gitu kan. Bareng Mbak Andin adalah. Nah, udah gitu ya udah Ming. Nah, abis project ini kalau nggak lagi sibuk lowong ikut aja. Kamu butuh duit buat kuliah ya. Akhirnya ngambil di sana. Nah, pada saat di sana lanjutlah dari pegang waktu itu program sinetron Keluargaku Mata Hatiku, Marsyanda Wulan Guritno dulu kan, sampai ke akhirnya membawa ke film Trans Cinema Biarkan Bintang Menari. Nah, waktu jadi fashion consultant di situ, biasalah kalau misalnya lagi waktu break itu ya, killing time-nya ngabodor ngapa gitu kan, ngelawak, bercanda. Ada talent Trans TV namanya Zaldi, Zaldi Nurzaman teh kan. Nah dari situ Zaldi nawarin, kayak lu suka gila-gilaan deh orangnya gitu ya. Kenapa tuh ada audisi tuh, Trans lagi cari bakat baru. Oh ya udahlah mikirnya, lumayan daripada cari kerja serabutan buat kuliah riweuh. Ini ada tawaran siapa tuh bisa permanen ya. Kerjaannya ikutan, udah keterima gitu aja. Tapi tanggapan keluarga gimana tuh dengan karakter kayak begitu? Dan itu cukup lama loh, bertahun-tahun ya. Ya kalau keluarga tanggapannya gimana? Ya makanya dulu tuh keluarga tahu gitu. Ya itulah orang kita kan suka kayak gitu ya.
mereka tuh suka nggak bisa bedain antara kita kerja sama sehari-hari. Ya keluarga santai aja. Toto anaknya kan kadang di kasarnya kalau di layar kan bencong gelo gitu kan. Ya, mereka santai kan tiap hari pas pulang aja udah aja biasa aja gitu. Gak tiba-tiba di rumah tetap pekapan kayak dandanan TV di Extravaganza ya enggak. Ya mereka mah santai aja. Yang di rumah kalau bahasa sekarang kan para netizen yang budiman ya. Di rumah kan penonton. Jadi emang gak ada masalah sama sekali. Kecuali mungkin pas syuting dan jadi bencong gelo tiba-tiba agak tetap bencongan emang gering gitu kan. Ya makan kayak walaupun nggak apa-apa kali ya. Ini nggak ada masalah gitu. Kan nggak dibawa tidak dibawa ke keseharian gitu enggak. Iya. Gitu. Maksudnya kayak kita sebagai penonton tuh kayak bingung aja gitu loh dengan karakter. Sebenarnya karakter Aming tuh sebenarnya yang mana sih? Yang ditampilkan yang seperti ini, ya kan? Terus tiba-tiba sekarang terjun ke dunia aktor dengan peran-peran yang serius, bukan cuma serius tapi lebih ke ekstrim, ya kan? Jadi pembunuh lah. Lu bingung, ya kan gue juga kadang bingung sama diri gue. Sebenarnya apa itu? Itu cuma sekedar acting kah? Atau apa gitu loh? Tiap orang, tadinya gue mikir, gue tuh emang suka acting aja, tapi pada saat gue breakdown lebih dalam lagi, pada saat gue analisa diri gue sendiri, pada saat gue observasi diri gue sendiri, ternyata terlepas dari gue sangat menyukai dan mencintai acting, ternyata ada alasan yang lebih krusial dari situ. Ternyata itu playground buat gue untuk menyembuhkan segala macam luka batin gue gitu. Jadi itu sebagai bentuk ekspresi yang terpendam. Ya kayak gini lah, tiap orang pasti punya trauma, tiap orang pasti punya hantu-hantu dari masa lalu gitu kan, yang dimana tiap orang pasti punya cara sendiri untuk cara menanganinya kan. Nah, gue ternyata menemukan bahwa acting itu salah satu cara gue untuk healing, untuk medicationnya gue gitu kan. Nah mungkin yang lain misalnya punya hobi apa gitu kan, punya kebiasaan apa, ternyata acting tuh buat gua gak cuma sekedar untuk aktualisasi diri atau lahan cari duit, ternyata itu it's bigger than that gitu kan. Semacam terapi. Ya, sama gue juga begitu kan. Kita juga pasti ngerasain begitu. Ada hal-hal yang kita nggak bisa keluarkan, emosi-emosi rasa-rasa yang nggak mungkin kita keluarkan, tapi di acting kita bisa menyalurkan itu semua. Dan itu kayaknya rasa relief gitu kan jadinya. Maka kan gue sempet agak vakum lama 4 tahun setelah Extravaganza selesai, terus gue ngilang 4 tahun. Udah gitu. Kenapa? Gelo. Oh enggak lah. Maksudnya for everything that I have been through gitu kan, I've been through a lot gitu kan. Akhirnya gue tetap ada yang memilih diri gue gitu kan. Karena waktu itu kan jor-joran, gila-gilaan. Sampai akhirnya kan kesehatan gue memburuk kan, waktu itu sakit terus ya. Akhirnya gue memutuskan, ya udahlah ngapain duit itu banyak. Pernikahan apa setelah? Setelah pernikahan apa sebelum? Sebelum, pas Extravaganza selesai, gue ngilang 4 tahun, udah gitu balik lagi. Terakhir program gue mah nggak banyak, kalau nggak salah tuh Studio 1 sedikit ngilang, terus Mission X, terus nikah, bubar, ngilang lagi 2 tahun, terus udah gitu, pokoknya tiap gue ngilang tuh buat kayak fix yourself aja dulu gitu kan, karena kalau gue nggak sehat dipaksain, ntar gilanya permanen, udah bukan gila-gilaan lagi. Karena kita aja yang nonton tuh bingung gitu. Bingung ya? Bingung, jadi kayak lu muncul dengan karakter ini, ya kan? Terus tiba-tiba berita keluar lagi menikah. Terus tiba-tiba udah gini masih pakai dandan tiba-tiba buka aneh-aneh. susu. Ya kan? Aku bersusu. Apa sih Aming ini apa gitu? Apakah memang mencari apa gitu ya? Enggak, bukan mencari apa. Sebenarnya Aming tuh yang seperti apa sih gitu loh. Iya. Yang lucukah yang kemarin atau yang seriuskah yang seperti sekarang gitu. Kalau sehari-hari ya. Wah, kalau dijelasin mah bisa berapa episode ini. Jatuhnya bisa ke ranah psikologi, bisa ke ranah kesehatan mental. Tapi kalau ditanya Aming itu apa ya, Aming aja. Aming yang emang orang yang selalu resah, gelisah, dan salah satu cara untuk melepaskan keresahan dan kegelisahannya yaitu dengan cara mengekspresikan diri lewat seni peran yang implementasinya bisa berbagai macam
wujud dengan spektrum yang beragam gitu aja. Oke. Tapi hebatnya menjaga kesadarannya kata orang Cina. Serius? Iya, serius ya. Langsung lucu banget tiba-tiba dia doa komen lagi dia doa. Serius. Serius? Karena kita harus riuh di dunia yang riuh ini. Maksudnya gini. Iya. Maksudnya kita penonton juga jadi riweuh akhirnya Iya, kan? baca riuh. Tapi maksudnya kayak mungkin ini salah satu cara gue untuk menjaga kewarasan gue di dunia makin gila kali ya gitu. Dengan membuat kita gila. Iya. Iya. Intinya berekspresi ya. Jadi gini, kita harus waras di dunia makin gila dengan membuat kita gila, tapi gilanya konteksnya gila-gilaan dong. Kalau gila benar apa pegat dong kan? Putus kan? Kalau ini kan gila-gilaan. Kalau gila-gilaan kan ada kesadaran. Nah mungkin beruntungnya gue adalah gue sosok belajar mindfulness, gue sosok belajar tentang self consciousness kan tentang kesadaran. Maka kalau ditanya gila sama bedanya orang gila sama orang normal apa sih gitu kan? Dari yang gue pelajari, orang gila itu orang sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan lagi semua perbuatannya, ya nggak punya kesadaran dengan apa yang dia lakukan, perbuat, katakan, yang dimana hal itu merugikan nggak cuma sendiri tapi ke orang juga kan, karena dia nggak bisa bertanggung jawab. Nah kalau gue ngerasa, wah gue sih gila-gilaan ya, tapi gue ngerasa gue nggak nyakitin orang, dan gue sadar dengan apa yang gue lakukan, karena tiap gue gila-gilaan gue bisa balik lagi ke diri gue yang sebenarnya, karena gue gila-gilaan dengan, karena gue gila dengan kesadaran, makanya gue waras gitu loh. Gitu, Tapi bagus ya, dia merasa ada sesuatu yang salah dan dia ngerasa gitu, dia mencari itunya. Itu benar, nah makanya Itu benar. Ada kita ini, kita banyak nggak ngerasa gila, tapi benar gila. kalian pikir kalian Nggak tahu diri itu, Pak. langsung di ini dong. Gak tahu diri. Tapi untuk diklaim sebagai orang gila kan nggak mungkin, karena Ya, kita masih enggak. waras. Waras. Tapi sebenarnya Ada banyak tanggung jawab. kegilaan-kegilaan kita yang orang-orang Ya. juga akan amazed gitu Oke, sebenarnya. gonna be okay ketika lo punya kesadaran, lo bisa bertanggung jawab dengan apa yang lo lakukan, apa yang lo perbuat, ya kan? Apa yang lo perbuat, yang lo lakukan, lo sadar dan bertanggung jawab, maka lo nggak akan gila. Tapi orang gila itu kan emang udah udah nggak punya lagi kesadaran, maka dia udah nggak bisa bertanggung jawab dengan perbuatannya gitu. Kayaknya buka konsultasi aja deh. Bagus. Maksudnya lo mau Pelajar- konsultasi gitu Iya. ya? Makanya Emang terlalu banyak tekanan hidup lo? Hah? ya itu Hah? hebat. Iya, mungkin siapa tahu lu ada Makanya gue sesuatu yang- tanya sama lu, pernah gak gue jahit sama orang? Gak ada cerita. Pernah gak gue berantem sama orang? Gak ada cerita. Karena lu udah sibuk dengan Iya, makanya gue bilang kayak, gue udah sibuk sama diri gue udah struggle banget dengan hidup gue aja, jangan namain bangsat gitu kan. Ya enggak, bener enggak? Kan kita suka ngomong ke orang luar sana yang julid gitu kan. Yang hidupnya julid, terus bitter, terus mereka berusaha untuk menularkan kejulidan kebitterannya sama kita. Pak kita pengen ngomong kayak, bangsat, gak usah ditambahin juga, kita udah terlalu penuh, jadi udah deh gitu masing-masing. Sama ini ya enggak? gue berpikiran gini, orang yang bahagia itu adalah orang yang tidak julid. Yang tidak julid itu adalah orang yang berbahagia. Iya. Tapi sebenarnya ditambahin lagi sama satu lagi. Orang yang tidak julid atau derajat sama orang itu antara dia happy atau memang Nggak dia happy. agak gelo dengan Iya, kehidupan ya. iya. Jadi Iya. saya kira dia sibuk gitu Iya. memikirkan. Makanya kalau misalnya tadi kita ngebahas, wah kalau gua ada di politik kebayang joker kali gua udah ya. Iya. Kebayangnya ya. Makanya kalau dengan apa yang tadi kita bicarakan, lu lihatlah mana orang asal ngomong atau orang yang punya kesadaran bahwa dia katakan tuh dia sadar gitu kan. Dan gua alhamdulillah gitu. Tapi emang gak gampang juga sih dengan semua kompleksitas kegilaan ini ya. Tapi kalau sehari-hari memang serius ini atau sebenarnya gelo juga Atau sih? tergantung lingkungan. Depend on go. Kan Aming ini kan terkenal sama kalau meranin seni peran itu karakternya selalu yang benar-benar berkarakter banget gitu loh. Nah, itu kan butuh proses Ming. Iya. Untuk bisa mendalamin- melepaskan ya. antara karakter satu dengan karakter Ya. yang lain itu gimana caranya? Ya dengan rada liar sih ya. Jadi kalau yang gue pelajari dari gue sih nggak pernah secara formal ikutan sekolah acting ya, tapi gue sering ngobrol sama beberapa guru acting gitu kan, atau beberapa produksi emang ada acting coach gitu kan. Nah kalau ditanya gimana caranya bisa melebur diri ke karakter lain tapi udahnya selesai nggak ke bawah-bawah ya. Iya. Nah dari apa yang gue pelajari, dalam acting itu ada beberapa metode kan. Metodenya tuh ada yang thinking, feeling, sama willing. Nah, kalau thinking itu kan, gue kayak nggak sanggup deh kalau thinking. Thinking itu kan mikir ya, kalau terlalu dalam kan, mending tenggelam tiba-tiba ke bawah ngilang, kelar kan, intinya gelo. Bener deh. Makanya banyak metode actor yang karena terlalu thinking kali ya, mungkin salah satunya setahunya gue kayak si Heath Ledger tuh,
yang jadi si Joker Joker, sampai ke bawah-bawah kan. Yeah. Karena mungkin terlalu jerak, terlalu dalam, akhirnya kan hilang. Gone aja meninggalkan depresi. Ada juga feeling. Feeling itu menggunakan rasa kan. Tapi feeling itu kan feeling can be manipulated kan. Gak bisa objektif ya enggak. Ya itu susah. Jadi subjektif buat gue itu sulit. Nah maka yang metode yang ketiga willing. Willing tuh hajar weh gitunya. Hajar weh lah guys. Edankeun. Tapi gue biasa punya mantra sendiri. Udahlah gue mau kerja. Udahlah gitu. Gue mau kerja, gue kayak gitu. Gue mau kerja. Gue harus sesuai karakter apa yang mau gue tampilkan. Tapi sok proteksi gue ya Tuhan semesta alam gitu kan. Jadi gelokeun we edankeun tapi minta perlindungan. Kok gue willing. Nah terlepas dari itu, karena mungkin waktu di Extravaganza, even though itu tuh kan kemasannya komedi, jadi emang Extravaganza buat gue itu kayak semacam pusat pelatihan juga, di mana dalam satu episode gue bisa bergonta-ganti karakter secepat itu. Ya makanya enaknya di Extra kan komedi, dia nggak dibawa liar. Tapi sekarang ketika emang gue, sekarang tuh kan gue proklaim diri gue sebagai aktor aja deh, udah belum dulu berkomedian deh ya, era TV gue udah gue anggap selesai. Sekarang era keaktoran gue, peran gue kan sekarang baik yang serius. Tapi apa yang gue lakukan sebelumnya tuh nolong banget gitu. Tapi ngerasa nggak sih kayak lucu sebenarnya? Tergantung, gue itu emang mungkin gue mengoptimalkan esensi gue sebagai manusia yang katanya terbuat dari 70% air ya. Ini gue bisa berubah sesuai dengan wadah, medium, atau lingkungan. Jadi ketika lingkungannya gila, gue bisa gila-gilaan. Ketika emang harus serius, gue bisa harus serius. Ketika emang gue harus depresi untuk kepentingan misalnya syuting, atau bisa jadi gila untuk kepentingan syuting juga ya bisa aja. Yang penting cuan. Bunglon aja gitu. Bisa dibentuk. Bisa kayak itu dia ya, in term of anything dah. Mancala putra, mancala putri. Gitu. Iya. Mancala putra, putri out, put liarnya in between we gitu kan. Iya, jadi emang secair itu. Tapi kalau ngomongin seni peran, yang paling favorit lo yang mana? Maksudnya meranin yang mana? Yang paling totalitas ngerasa bahwa ini adalah sesuatu gue demen yang... banget nih yang gitu. Kayak bingungnya, masalahnya gue bisa plural, bisa singular gitu ya. Kalau ditanya favoritnya, semuanya favorit sih karena it's complete one to another aja. Mungkin kalau nggak ada, maka kalau ditanya Aming itu apa sih? Mungkin Aming itu bisa tunggal, bisa plural, beragam gitu ya. Kalau ditanya favoritnya mana, semuanya favorit. Maksudnya kalau nggak ada ini semua itu nggak akan jadi Aming gitu. Atau yang yang paling gampang lah lu peranin. Yang paling gampang. Yang nggak butuh energi tapi ini udah dapet nih. Ya itu kalau yang paling gampang, karena mungkin ada netizen sempat ngomong, Aming itu kalau berperan jadi sesuatu, dia tuh bisa seolah-olah di peran itu melebur gitu kan. Owning perannya itu kan. Nah, dia kalau ditanya favoritnya mana, gue bingung karena waktu Madam X tuh film gue kan, yang jadi transgender, superhero transgender ya. Gue menikmati gitunya, lenggak-lenggoknya, centilnya gitu kan, dan itu seolah-olah gue. Atau ketika gue jadi Sumanto, gue enjoy peran gue jadi Sumanto. Atau pada saat, dipotong. Pada saat di Madam X dengan peran kayak begitu, sehari-hari begitu nggak? Atau pada saat jadi Sumanto sehari-harinya begitu nggak? Nah, gua tuh alhamdulillah mungkin karena terlatih itu ya, gua punya kemampuan switch tombol turn off turn on-nya tuh cepat gitu. Ya kayak karena gua aja sebagai orang yang terjun di dunia itu kayak untuk men-switch on off dengan cepat itu tuh agak perlu waktu ya. Iya. Lu kok lu bisa gitu ya kayak makanya pas gua kan dan maksudnya berhasil gitu. Iya, gak tahu, makanya gua sempat ya. So I was questioning myself kayak aing waras apa henteunya gitu ya. Kira-kira apa yang bisa membuat seorang Aming itu begitu gampang untuk masuk ke dalam sebuah karakter yang orang itu nggak terlalu bisa secepat itu? Ya mungkin karena pasrah tapi sadar gitu. Pasrah tapi sadar. Ya, makanya banyak orang yang pasrah nggak sadar akhirnya kan bye-bye, ya nggak sih? Soalnya gue ada kenal juga temen waktu dia jadi cewek, dia sehari-hari kalau nggak syuting tetap jadi perempuan.
untuk mendalami karakter itu. Maksudnya makanya tadi gue tanya pada saat jadi Madam X, apakah sehari-hari juga Gue mah dilatih alhamdulillah begitu? sih nggak harus kayak gitu ya. Kalau gue mah intinya memasrahkan diri, tapi gue sadar karena kalau terlalu pasrah juga ke bawah selesai kan. Maka itu kayak gue alhamdulillah punya kemampuan untuk mengontrol kesadaran gue, itu aja sih. Yang mungkin nggak semua orang bisa ya. Jadi gue yang lewat cara willing itu kan. Gue menjadi ini ya, gue memasrahkan seolah-olah, yuk tolongin, bantuin gitu kan. Udahnya sadar ya Aming, jangan kebawa, karena ini semua cuman sementara permainan dan emang dalam konteks kerjaan, keaktoran, berakting udah. Oke, ini di luar konteks. Ya. Lu bisa melihat sesuatu yang Ya. itu nggak sih? Ya. Kalau gue lihat dari perbincangan ini, lu bisa sih nggak sih melihat makhluk-makhluk halus gitu? Indigo gitu Indigo, kan. yes. Emang bisa Indiom. Emang bisa dia Indiom? Enggak, Karena dia segampang sebenarnya itu ini loh. agak podcast yang di luar konteks, baru sekarang ada nanya kayak gitu. Ini gua buka. Sebenarnya tiap orang itu kan punya kemampuan atau punya sensitivitas yang sama. Waktu kita usia-usia toddler tuh ya, infant, mata ketiga kita tuh masih kebuka, kita ditengahkan. Kalau kita ngomong tentang spiritual ya, spiritualitas ya. Tapi semakin kita beranjak dewasa, hal-hal yang when reality hit you harder gitu kan, biasanya itu makin lama makin ketutup karena kita berpikir secara pragmatis, berpikir secara logis kan. Nah, kalau gua sampai di usia keberapa tetap kebuka dan emang benar kata lu, gua hanya minta untuk, jadi gua emang denial terus aja, karena agak lumayan nyiksa juga. Gua punya kemampuan dulu, ya makin kesini kan makin hilang karena mungkin dengan kelakuan yang multi talente ini, bukan multi talenta ya, dengan kelakuan yang multi talente ini, jadi emang ada semacam penolakan dan ini sedikit demi sedikit itu hilang walaupun masih ada kalau gua mau, tapi gua minta untuk enggak karena agak nyiksa, karena bisa ada banyak peristiwa coy, tanya deh teman-teman gua. Karena orang indigo atau punya kemampuan tuh gak akan ngaku dia punya sixth sense atau indigo. Ya kalau gua tuh dulu kayak, makanya gua nggak pernah mengklaim diri gua sebagai indigo atau punya kemampuan itu. Gua udah kayak clairvoyance gitu kan, udah kayak premonition gitu, gua bisa tahu gua mau tabrakan. Itu kejadian berkali-kali. Dan itu pernah ada. Sampai jujur ya, gua tabrakan beruntun sampai 6-7 kali. Makanya gua nggak pernah punya mobil sekarang. Ini gua buka deh. Jadi gua tuh tahu gitu kayak udahlah, merinding udah, jangan ngebahas itu. Makanya feelingnya. Karena dia segampang itu. Orang yang mungkin punya keterbatasan sendiri nggak bisa langsung tek. Iya, jadi peka aja. Cepet banget. Ya makanya gua kayak ya tiba-tiba ngomong kayak gitu out of context, tapi mungkin ada hubungannya ya karena gua punya sensitivitas di atas rata-rata. Tapi pada saat peristiwa itu sampai sekarang juga gua nggak punya mobil, gua jualin semua. Karena takut itu. Duh, demi Allah. Ya udah. Gue sudah mengalami firasat kematian, jadi cukup. Tapi ngelihat sesuatu yang goib-goib gitu nggak? Gini, supranatural, metafisik itu kan ngambang ya. Ya nggak sih? Sementara dalam pemahaman gue, segala sesuatu yang bisa dipetakan, goib itu segala sesuatu yang bisa dipetakan secara saintifik. Ketika bisa dipetakan secara saintifik, jatuhnya ilmiah gitu. Ya nggak sih? Ya, nah kalau belum bisa dipetakan jatuhnya goib. Kayak misalnya gini deh, contohnya misalnya implementasinya seperti apa? Kayak kita telepon-teleponan, cara logika kan nggak mungkin ya, misalnya di Amerika, kita di Indonesia telepon, ya nggak? Tapi sekarang kayak, itu kan goib pada masanya. Tapi pada saat ada mediumnya, ketemu tuh si selular, teknologi segala macam, jadi sesuatu yang ilmiah kan. Seperti itu aja, maksudnya perumpamannya. Sama kayak gua kalau lebih suka melihat dari aspek apa, Ming? Kalau gue lebih suka melihat dari aspek spiritual. Kalau goib, metafisik, supranatural terlalu ngambang. Saintifik terlalu teknis ya, harus menjelimet. Kalau gue spiritual. Kenapa spiritual? Karena kalau kita belajar spiritual, segala sesuatu itu punya energi, punya vibrasi. Nah, gue lumayan punya kemampuan untuk bisa mapping energi orang, mapping energi sesuatu. Itu yang bikin gue kenapa jadi peka. Itu juga mungkin pada akhirnya membuat gue ngerasa lumayan gifted untuk ketika gue berakting itu nolong. Tapi pada saat kehidupan sosial gitu ya, kalau kita bisa baca energi, akhirnya kan jadi pilih-pilih dong. Teman jadi terbatas karena kita. Ya karena kadang gue ngerasa
mungkin ada banyak peristiwa trauma ya yang membuat gua pada dasarnya introvert. Tapi kata orang, bullshit Ming. Iya sih. Tai kucing kata lu introvert, tiba-tiba lu bisa meledak-ledak. Ya karena mau nggak mau kerjaan kita itu kan, ya nggak harus bersosialisasi. Zaman gua jadi talent, istilahnya menjadi artis, gue jadi lumayan terbuka karena mau nggak mau kan. Itu bagian dari SOP nggak tertulis, kita yang harus mingle, ya social gathering, bagian dari social investment, dari situ kita dapat kerjaan. Yang istilah kata silaturahmi mendatangkan rezeki itu benar kan? Mau nggak mau gue jadi yang tadinya introvert, dipaksa extrovert, ini gue ambivert gitu. Bukan cuma extrovert, lu agak gokil sih kalau tampil ke publik. Jadi gue gitu tuh kan. splitnya bisa cepat. Tapi orang tahu apa yang gue omongin itu gue sadar. Karena dari tadi kita ngobrol pun kan, secara konteks dapat ya, secara logika, secara nalar juga nyambung kan, gak ngada-ngada gitu kan. Ya makanya gue punya kesadaran itu karena mungkin Itu seru ya ngobrol sama dia tuh ya. Seru banget. Tapi justru itu karena dia bisa mapping energi orang, dia akan menempatkan posisi dia. Oh ini segini. ya air, gue sama air. Ini segini. Gue tuh sampai ketemu. Enaknya begitu. Sampai ketemu, sorry kepotong. Mumpung gue ingat. Sampai ketemu psikiater, gue nanya ke dia, ada nggak sih diskursus yang membahas multiple personality disorder yang conscious gitu kan? Gangguan kepribadian yang sadar tuh ada nggak? Kayak nggak ada deh. Rata-rata salah satu diambil kesadarannya kan, sama alter egonya. Makanya banyak yang gila. Kayak misalnya filmnya Split atau Sumanto kan, dengan schizofrenianya itu. Kalau gue mah ya mungkin kasus lu agak beda kali ya. Ya mungkin lu nggak tahu itu namanya apa ya, mungkin lu gifted aja gitu. Iya, gifted. Iya, gifted katanya. Istilahnya sebenarnya kalau dia pengen mendalami spiritual lebih dalam lagi, misalkan mau siapa yang datang nih? Bisa Ya, gitu tapi pasti. enggak nyiksa. Iya, tapi Mendingan bisa. begitu lucu tahu. Aing Nggak pasang plang nanti. Aing rek tabrakan sabrak kalinya oge nyiksa. Ya kan? Bingung antara emang gua tahu gua bakal kecelakaan waktu itu atau emang makanya beberapa orang ibarat kata di silat apa sih pahit lidah. Kalau kita omongin itu kan kejadian. jadi. Nah, semua orang tuh sebenarnya punya kemampuan itu, tapi presentasinya beda-beda. Nah, gua tipe yang emang lumayan cepet. Kalau istilah sekarang mah kan apa? Manifested kan. Itu dimanifest terus kan. Kan semuanya tuh punya gelombang energi frekuensi, makanya hati-hati kalau ngomong tuh gitu. Kadang-kadang orang kalau ngomong Ya nggak? celetukan atau emang kayak ya udah ngomong aja gitu. Atau sesuatu yang kayak kita nemuin kondisi apa ya, amarah terus tiba-tiba akhirnya kita mengeluarkan sesuatu Ya, akhirnya nah kejadian itu. itu. Maka hati-hati sama orang yang emang punya apa ya, purity ya, punya pure heart gitu kan, atau orang teraniaya pisan kalau ngomong jadi itu iya. Karena Berarti orang yang punya teraniaya. pisan aing mah. Maka orang tak pernah ngucap. Iya. Semua orang punya kemampuan itu, tapi apa ya, waktu untuk time to be granted-nya kan tergantung ya. Nah, kalau misalnya orang yang punya pure heart gitu, bukan gua ya, misalnya kayak Aulia kan. Kalau ngomong hati-hati pelan-pelan, tapi ketika dia nyebut kan kejadian, karena dia punya hati yang pure kan. Atau yang teraniaya, dengan catatan dia tidak menganiaya yang lain ya, gitu ya. Dia langsung apa sih nyebut karena rasa sakit yang terlalu dalam, misalnya kayak orang tua tuh kejadian gitu. Gitu. Maka itu tuh secara logika penjelasannya kan terlalu goib, tapi secara spiritual itu tuh energi ya. Vibrasi getarannya, energinya. Kayak ibaratnya mah konstelasi, kasarnya misalnya kayak konstelasi bintang kalau lagi sejajar, kekabul aja doanya. Ibaratnya sama kayak energinya connected gitu lah. Tinggal nunggu kapan connectednya itu gitu. Hati-hati. Seru ya. Seru. Aming, kan dengar-dengar bukan dengar-dengar lagi sih, emang bakalan muncul di film baru ya? Ya. Ghost in the Shell ya? Ya. Yeay, keren itu. Tapi gue udah lihat trailernya. Udah terlihat trailernya. Itu. Wah, karakternya luar biasa sekali ya. Indonesia tuh sekarang udah jauh lebih berkembang dalam soal directingnya, Directing, gitu ya. color grading, ya, alur cerita. Ya. Dan gue denger juga karakternya jadi apa sih, toke? Jadi toke. Apa itu toke? Toke bukannya cecak gitu, Toke. yang suka bunyi. Pokoknya toke jadi apa? Pokoknya toke jadi salah satu karakter yang emang karakternya tuh kayak inhuman, binatang, kayak bukan manusia, terlahir dari hal-hal yang gelap, kelam, tapi sisi lain dia punya kerapuan emosional yang
Bahkan orang nggak akan nyangka juga. Karakter yang sangat menarik buat dimainin sih. Dan gue anggap sebagai salah satu highlight selama karir gue di keaktoran gitu. Kalau ngomongin judulnya Ghost in the Shell, tadinya gue pikir itu hantu Hantu di dalam sebuah sel gitu ya. Ya. Emang benar ada wujud hantunya atau ini Literally spoiler dikit? bisa Ghost in the Shell tuh hantu dalam sel. Tapi kalau ini film banyak bicara tentang satir sosial politik ya. Dan kalau ditanya hantu di sini secara metafora apa? Secara metafora hantu di sini itu adalah sistem. Dan orang-orang yang ada di sini itu terpenjara dengan sistem yang seperti apa yang kita alami sekarang. Khususnya di Konoha kan. Jadi Bukan di sini ya, di Konoha ya. Konoha. Ya bukan Konohau. Namun bisa jadi ngaco begini ya, Konohau ya. Iya kan? Jadi emang filmnya alhamdulillah waktu pertama kali world premiere di Berlinale Film Festival di Berlin diapresiasi dengan sangat bagus sekali. Dan alhamdulillah juga kita udah dapat distributor untuk Europe Overseas gitu kan. Distributornya tuh namanya Plaion dan dia terkenal sebagai distributor film-film kelas dunia kayak Anatomy of a Fall, Poor Things yang kemarin jadi beberapa menang kategori di Oscar tahun lalu kan. Terus dapat juga distributor Barunson yang mendistribusikan film Parasite gitu kan. Terus dapat juga di Amerika juga. Ya makanya ketika melihat antusiasme audiens di sana segitu luar biasanya, ya masa sebagai local pride kita gak ikut-ikutan appreciate ya. Jadi mudah-mudahan bisa diterima juga oleh masyarakat di sini gitu aja sih. Rencana tayang tanggal 16 April 16 2026. April, directingnya oleh Joko Anwar. Iya, 2026 by Joko Anwar. Oke, Mas Joko, kalau perlu ada peran-peran tambahan nanti bolehlah kontak-kontak. Tapi jangan ada adegan yang katanya ada adegan ini ya. Oh, nggak ada itu. Kan kalau itu spoiler deh. Spoiler. Ada adegan saya pakai makeup. Iya. Ada adegan saya ditato. Pokoknya ada adegan yang kalian harus tonton. Harus banget, Yeah. banget. Karena gue Ya. mau nonton itu. Iya, Khusus iya, adegan harus itu aja. nonton Iya, itu. pasti you're gonna like it much guys. Menghibur sekali. Yeah. Action, komedi, thriller, gore. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell tayang 13 April tanggal 2026. Oke, nonton. Oke, sekarang kita ke 3 pertanyaan terakhir aja. Ini harus dijawab dengan cepat. Ya. Ya, nggak boleh ada proses mikir. Oke, mau lo yang baca, gue yang baca. Humor itu menurut Aming buat pelarian atau cara bertahan hidup? Sorry, sekali lagi, Pak. Humor buat Aming, pelarian atau cara bertahan hidup? Bertahan hidup. Kalau Aming bisa jujur 100% tanpa takut dijudge, apa yang ingin Aming bilang ke dunia? Aku kompleks Ke kompleks. Oke. Oke. and simple at the same time. Ya. Oh, iya. Oke. Kalau hidup ini cuma satu kalimat, kalimat apa yang menggambarkan seorang Aming? Curious. Oh. Always stay curious dah. Yang punya cuma dia kayaknya. Kayak Holy Grail ya. Keren. Seru. Terima kasih banyak sudah datang ke sini. Sami-sami. Terima ya. kasih. Menggambarkan Aming buah holding. Oke, assalamualaikum.